Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Kami dapat bersekutu kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami mohon berkatilah hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh menjadi rema bagi diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Hesekiel 11 ayat 19. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengetahui perjalanan bangsa Israel, sejarah mereka. Mereka pernah dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk, keras hati, pembangkang. Mengapa demikian? Ya jelas, karena sekalipun mereka telah mengalami peristiwa yang luar biasa di Mesir, ketika Tuhan Allah menunjukkan kuasa-Nya membela perkara mereka di depan Raja Firaun dan dipimpin keluar dari negeri Mesir melewati Laut Tiberau. Di sana Tuhan membuat suatu mujizat yang luar biasa, tentara Firaun yang gagah perkasa justru tenggelam dan bangsa Israel selamat. Tuhan menunjukkan perbuatannya yang besar dengan menuntun bangsa itu keluar dari negeri Mesir, di mana mereka dijajah oleh bangsa Mesir selama itu. Tetapi ternyata perbuatan Tuhan yang besar, yang begitu istimewa yang diberikan kepada Israel, tidak serta-merta membuat bangsa itu bersyukur. Karena kenapa? Hati mereka keras. Sekalipun di depan mata mereka Tuhan Allah telah menunjukkan pembelaan terhadap mereka melalui 10 tulah. Ketika Raja Firaun tidak mengizinkan pada waktu itu bangsa itu keluar, maka kena tulahlah negeri Mesir. Tetapi itu pun tidak cukup untuk membuat mereka mengasihi Tuhan Allah. Di padang gurun mereka bersungut-sungut, bahkan atas mujizat yang telah mereka alami bersama dengan Tuhan. Mereka masih saja sanggup mengatakan di padang gurun, apakah Tuhan Allah itu ada? Hanya karena terlambat untuk menikmati makanan. Kalau begini, lebih baik kami di negeri Mesir. Lebih baik kami di sana dijajah. Tetapi kami dapat makan dan minum. Kami dapat merdeka, tidak letih. Tidak harus berjalan, berlelah-lelah, berpanas-panas. Di terik matahari di padang gurun ini. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Hati mereka keras. Mereka membangkang, membantah Tuhan. Dan mendirikan patung lembu emas. Menari-nari mengelilingi patung lembu emas. Sehingga mereka pada waktu itu dimurkai oleh Tuhan Allah. Mereka harus selama 70 tahun lamanya untuk bisa sampai ke tanah Kanaan. Sampai di sana pun mereka bukannya bersyukur kepada Tuhan. Justru mereka melawan Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain. Ilah Baal yang dianut oleh suku-suku yang ada di tanah Kanaan. Seperti suku Feris dan lain-lain. Itu membuat Tuhan Allah
menjadi sakit hati kepada bangsa itu. Sehingga mereka harus dihukum. Supaya bangsa itu mengenal siapa Tuhan Allah mereka. Masuklah mereka ke dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun lamanya. Di sana mereka meratap menangis. Karena kota mereka Yerusalem yang indah sudah diruntuhkan temboknya. Bait suci Allah telah dijarah, segala perkakas-perkakas yang berharga, permata yang ada, tembaga yang ada, semua dibawa ke negeri Babel. Yang ada adalah kehancuran dan bau kematian di kota itu. Mereka semua diangkut ke Babel. Mereka tahu diri sehingga sampailah ke titik putus asa. Tahu diri mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka pikir, kami udah berdosa kepada Tuhan, mungkin Tuhan tidak lagi mau menolong kami. Ternyata dugaan mereka salah duga. Ternyata Tuhan Allah masih mengasihi bangsanya, umat pilihannya itu. Ketika mereka, bangsa itu terseduh-seduh, menangis, meratap, Tuhan berbelas kasihan. Sehingga Tuhan mengatakan melalui Nabi Hezkiel, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Ketika mereka terseduh-seduh dan menyesal, Tuhan berbalik mengasihani mereka. Dan akan memberikan kepada mereka hati yang berbeda dengan hati yang sebelumnya. Kalau sebelumnya mereka memiliki hati yang membangkang, hati yang keras, hati yang tidak taat, yang tidak tunduk kepada Tuhan, hati yang tidak bersyukur, sekarang sebaliknya. Hati yang taat, hati yang menyembah, hati yang bersyukur, hati yang bersuka cita, hati yang memuliakan Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita ini harus disikapi dengan hati yang sabar, hati yang taat kepada Tuhan. Musa sebagai contoh yang kita ambil adalah seorang yang memiliki hati yang lembut. Dalam Bilangan 12 ayat 3 di sana dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau dikatakan hati yang lembut berarti adalah hati yang dapat dibentuk, yang tidak kaku. Hati yang lembut adalah hati yang menundukkan diri pada kehendak Allah. Karena hati yang lembut itu adalah hati yang tidak pernah marah atau sulit marah atau tidak bisa marah, tidak sering marah. Berbeda dengan bangsa Israel. Ketika mereka belum menyesali perbuatan mereka, hati yang keras, hati yang tegar tengkuk itu adalah hati yang suka marah, yang suka melampiaskan kejengkelannya bahkan terhadap Tuhan, lepas kendali. Hati yang menantang Tuhan. Berbeda dengan Musa. Ketika Musa ditentang oleh Miriam dan Harun abangnya, ia tidak membela dirinya. Musa belajar untuk menahan diri dan bersikap lemah lembut. Akhirnya Tuhan Allah lah yang membela Musa dengan memaparkan keistimewaannya di hadapan Miriam dan Harun. Itu sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus juga dalam kitab Efesus 4 ayat 2a. Rasul Paulus di sana mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sifat lemah lembut itu tentu
berbeda dengan hati yang keras. Hati yang lemah lembut adalah hati yang berbeda dengan hati yang keras, atau lawan dari hati yang keras. Hati yang lembut adalah hati yang tunduk pada kehendak Tuhan. Sebaliknya, hati yang keras adalah hati yang tidak tunduk kepada kehendak Tuhan, atau hati yang tidak taat kepada Tuhan. Sifat atau hati yang lemah lembut penting, karena itu merupakan atau menunjukkan salah satu buah Roh Kudus, sekaligus bukti bahwa kita sudah dilahirkan baru. Lahir baru dalam arti bertobat. Dalam Galatia 5 ayat 23. Dan karakter seperti itu jugalah karakter Kristus. Hati yang taat kepada Bapaknya. Hati yang lemah lembut. Hati yang rendah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus meneladani karakter Kristus. Hati yang taat. Dia, Tuhan Allah kita, membentuk kita serupa dengan gambarnya. Dan itu bagaimana Tuhan Yesus Kristus memiliki hati yang taat kepada Bapa, demikian jugalah hendaknya hati kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang hatinya taat, yang hatinya tidak keras, tetapi hati yang lembut. Karena itu, orang yang hatinya lembut, hatinya taat, tidak akan melakukan pembalasan kepada sesamanya manusia sekalipun dia disakiti, melainkan sepenuhnya tunduk pada kehendak Allah. Karena itu, mari jagalah hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari menyesali segala tindakan-tindakan kita yang mendukacitakan hati Tuhan, seperti apa yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Marilah kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami diingatkan agar memiliki hati yang sabar, hati yang taat, hati yang tunduk kepada kehendak Allah, hati yang mau mendengarkan Tuhan, hati yang tidak tegar tengkuk, hati yang tidak membangkang bahkan menantang Tuhan, tetapi hati yang sepenuhnya turut kepada kehendak dan rencana Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan pada hari ini, secara khusus bagi Bapak Ibu yang mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Tuhan memberkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan menambahkan berkat sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.